Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Pagi ini kita kembali dengan pelajaran IPA, yakni modul 2 Sistem Pernapasan Manusia untuk kelas 8. Jadi selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan bagian pertama, Sistem Pernapasan Manusia. Bapak akan coba menjelaskan selama 10 menit ke depan ya, kurang lebih, mengenai pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2 modul 2, yaitu sistem pernapasan pada tubuh manusia. Jadi kalau kita hubungkan dengan kondisi saat ini, di mana kita tahu bersama bahwa sekarang sangat masif sekali gitu ya pergerakan virus yang jenis baru. Kalau dulu varian Delta, sekarang varian baru lagi namanya varian Omicron. Nah, tapi menurut penelitian bahwa varian ini penyebarannya begitu cepat, namun tingkat tingkat kesulitan bernapas atau tingkat bahayanya lebih kecil dibandingkan varian Delta. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas sistem pernapasan pada manusia. Jadi nanti akan kita hubungkan bagaimana sistem pernapasan pada manusia ini hubungannya dengan ancaman terhadap COVID-19 atau ancaman COVID-19 terhadap sistem pernapasan pada manusia. Oke, tetap diikuti ya. Namun jangan lupa tetap dalam protokol kesehatan. Kamu kalau kemana-mana pergunakan masker, apakah itu di sekolah, mau ke pasar, mau ke mall, atau aktivitas yang lain. Ya, karena bahwa menurut penelitian juga menggunakan masker dapat menghindarkan kalian dari serangan virus corona. Tentu saja dengan menggunakan masker yang benar ya. Bisa berganti setiap 4 jam sekali, tetap tidak berada dalam kerumunan atau dalam radius-radius yang agak berjauhan dengan satu sama lain ya, hindari kerumunan. Nah, kita tahu bersama bahwa saat bernapas maka kita sebagai makhluk hidup mengambil oksigen banyak-banyak ya. Nah, jadi oksigen itu masuk ke dalam sistem pernapasan kita mulai dari hidung ya, tenggorokan, trakea, faring, lalu masuk ke paru-paru. Dan sistem ini tentu saja akan terus dilakukan selama manusia dalam kondisi bernapas atau masih hidup gitu ya, kecuali yang sudah meninggal mungkin tidak lagi sistem ini dilakukan. Nah, ketika manusia bernapas, maka masuklah udara melalui jaringan tersebut ya. Udara tersebut tentu saja mengangkut oksigen. Nah, oksigen inilah yang nantinya akan diambil oleh paru-paru. Ya, jadi paru-paru kita ini sangat penting sekali fungsinya ya. Atau fungsi pernapasan ini disebut juga adalah kegiatan respirasi. Ya. Nah, jadi si paru-paru inilah nanti yang akan mengambil oksigen, sementara selain dia mengambil oksigen, pada kesempatan yang lain dia juga melepas karbon dioksida. Ya. Nah, begitu terus-menerus metabolisme tubuh kita itu sehingga menghasilkan energi untuk makan, untuk minum, untuk berolahraga, belajar, tidur, dan aktivitas yang lain. Ya. Ketika manusia kekurangan oksigen, tentu saja aktivitasnya dalam metabolisme tubuh akan terganggu. Oke, kita lanjut. Metabolisme di dalam sel menghasilkan energi untuk beraktivitas dan karbon dioksida. Jadi kita tahu bersama bahwa makhluk hidup selain mengambil oksigen, tentu saja dia akan membuang namanya karbon dioksida, yang kemudian diangkut lagi oleh darah untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi kimianya sesungguhnya adalah adanya glukosa atau karbohidrat ditambah oksigen, maka akan menghasilkan
karbon dioksida plus air dan energi. Nah, ini adalah sebuah reaksi kimia yang hanya dilakukan oleh makhluk hidup, ya. Bagaimana dengan pepohonan? Ya, pepohonan juga makhluk hidup, dia juga melakukan sebuah proses tersebut. Namun yang dia butuhkan adalah adanya proses fotosintesis, ya. Pada pepohonan dia menghasilkan energi itu yang dia butuhkan justru bukan oksigen, malah sebaliknya yaitu karbon dioksida, ya. Nah, setelah pepohonan itu mengambil karbon dioksida, ada air, ada panas dari matahari, maka terjadi proses fotosintesis namanya, sehingga diperolehlah oleh pepohonan itu zat-zat atau sari-sari makanan yang berupa unsur-unsur kimia nantinya, ya. Bisa berupa karbohidrat, seperti nantinya ada pohon padi menghasilkan padi, pohon jagung menghasilkan buah jagung, begitu. Tapi kita tidak berbicara itu. Di sini kita akan melihat reaksi kimia tersebut, ya. Nah, jadi manusia membutuhkan glukosa, bisa ada pada air gula, teh manis. Misalnya kamu setelah minum teh manis terasa segar, karena akan menghasilkan energi. Ketika kamu memakan nasi, misalkan sarapan pagi, maka kamu akan berenergi. Nah, ini adalah masukan energi, ya, masukan yang bersifat glukosa atau karbohidrat tadi itu. Tetapi proses ini hanya bisa terjadi apabila ada zat yang lain, sifatnya kimia juga, yaitu gas oksigen, ya. Nah, proses inilah yang berlanjut terus-menerus, sehingga ini disebut juga dengan reaksi kimia pada tubuh manusia saat menghasilkan atau saat menggunakan makanan, menggunakan makanan, oksigen, lalu air menghasilkan energi. Oke? Nah, terus bagaimana hubungannya antara COVID-19 saat menyerang saluran pernapasan? Nah, COVID-19 saat menyerang saluran pernapasan, ini yang akan diganggu atau akan mengalami infeksi, itu semua saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung mungkin akan terasa sakit, ya. Bapak sering atau pernah mendengar dengan orang penderita COVID-19 atau para penyintas. Nah, mereka akan merasakan rasa sakit. Mulai dari hidung terasa sakit, tenggorokan terasa tidak enak, dan rasa ngap di bagian dada. Tentu saja itu adalah bagian bronkus dan bronkiolus, yaitu bagian-bagian yang ada di paru-paru kita. Nah, paru-paru ini ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kedua-duanya adalah berfungsi mengambil oksigen, ya, melalui sel-sel pembuluh kapiler yang begitu kecil-kecil namanya alveolus. Nah, alveolus ini nanti akan mengambil oksigen dan juga melepas karbon dioksida. Nah, darah yang datang dari jantung ini nanti mengambil oksigen dari situ. Setelah oksigen diambil, maka dia akan mengalirkan darah yang penuh atau kaya oksigen itu menuju jantung. Begitulah terus-menerus, ya. Nah, dari jantung dia akan memompa ke seluruh tubuh. Ya, darah yang mengandung oksigen itu akan dipompa ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita akan tetap terasa segar. Nah, ketika corona atau COVID-19 ini menyerang, maka fungsi dari paru-paru itu baik sebelah kiri maupun sebelah kanan itu akan terhambat, akan terganggu gitu. Kenapa? Karena adanya semacam lendir gitu ya, lapisan-lapisan lendir yang begitu pekat, yang begitu banyak, menutupi paru-paru tersebut, sehingga paru-paru kita tidak bekerja dengan maksimal, ya, sehingga alveolus tidak bekerja dengan maksimal. Mestinya dia mengambil oksigen dengan baik, tapi karena sumbatan-sumbatan lendir akibat infeksi COVID-19 tersebut, maka sumbatan-sumbatan itu telah menghalangi kerja paru-paru sehingga tidak maksimal, ya. Dia tidak bisa mengambil oksigen dengan baik, begitu juga tidak bisa melepas karbon dioksida dengan baik. Akibatnya, darah kekurangan oksigen, di sisi lain juga kepenuhan karbon dioksida. Nah, jadi fungsi inilah yang harus kalian ketahui
bahwa penderita COVID-19 pada dasarnya yang diserang adalah sistem pernapasan. Nah, dalam sistem pernapasan kita tahu bersama ada namanya rongga hidung. Nah, rongga hidung ini dilapisi dengan selaput lendir yang berfungsi sebagai pengatur kelembaban dan suhu udara yang masuk. Terdapat juga ujung rambut saraf ya. Jadi ini sangat sensitif. Kalau kita mencium apapun, kalau merasa tidak nyaman biasanya akan timbul bersin gitu ya. Tujuan bersin ini apa? Tujuan bersin ini adalah bagaimana si hidung berupaya membersihkan saluran pernapasannya dengan cara refleks. Jadi kalau kamu bersin ini jangan merasa tidak nyaman, justru dengan setelah bersin itu biasanya orang menjadi merasa nyaman karena sistem pernapasannya seolah-olah dibersihkan. Tapi tidak jarang juga ada orang yang begitu sering bersin, ya biasanya dia mengalami semacam sensitif begitu, atau mungkin sedang memiliki rasa biasanya rasa sensitif dengan debu atau yang lainnya, ya. Nah, di hidung ini nanti ada serabut saraf, ada semuanya ya, atau pembau. Nah, jadi ini nanti si hidung ini dari saraf itu akan mengirim respek menuju ke otak, sehingga nanti kamu akan merasa ketika mencium masakan yang lezat, mungkin oh makanan enak sekali nih ya. Tetapi ketika mencium sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin otak juga akan merespon, wah jangan dicium, itu bukan rasa yang tidak nyaman misalkan begitu ya. Nah, jadi si hidung ini akan mengirim sinyal-sinyal bau ke otak sehingga otak nanti akan merespon. Nah, saat kita akan diswab, anak-anak semuanya ya, ini mungkin yang paling sering diswab ini adalah orang yang sering melakukan perjalanan. Mungkin orang tua kamu sering melakukan perjalanan keluar kota. Maka swab ini dilakukan dengan cara memasukkan benda yang sifatnya lentur tapi dia mengandung serat, mungkin seperti kapas begitu ya. Ketika dimasukkan maka kapas itu nanti akan berlendir. Nah, lendir inilah yang nanti akan dikirim ke lab. Sekian anak sekalian, pertemuan kita pagi hari ini untuk sistem pernapasan manusia bagian pertama. Ya, nanti pada bagian kedua kita akan bahas kembali lanjutan sistem pernapasan pada manusia. Oke, selamat pagi semuanya, tetap jaga kesehatan dan selalu taati protokol COVID. Oke, sampai jumpa.